Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di NV, channel edukasi dunia pisau. Kalau mendengar tentang pisau jagal buatan Cina, apa yang langsung muncul di pikiran Anda? Murah, biasa saja, atau jangan-jangan kualitasnya mengejutkan? Nah, kali ini saya akan membedah pisau jagal Saafi made in China. Kita lihat dari desain, konstruksi, ketajaman, geometri, sampai performanya saat di lapangan. Oke, kita mulai dari tampilan fisiknya. Pisau Saafi ini memiliki desain bilah yang cukup agresif, dari ujung yang meruncing atau drop point pada bagian ujung. Dan biasanya karakter seperti ini menurut saya lebih mengarah ke arah pisau slaughter atau pisau jagal. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan bilah dengan konstruksi yang kuat dan handling yang stabil. Handlenya menggunakan material kayu dengan 3 rivet. Secara visual desainnya cukup klasik dan terlihat fungsional, tidak terlalu banyak ornamen, namun tetap simpel dan tetap berkarakter, atau memang dibuat uh, sebagai sebuah pisau kerja yang digunakan untuk dunia jagal. Sekarang kita akan lihat bagaimana bilahnya untuk melihat bagaimana kualitas dari finishing pisau ini. Dari finishingnya, bilah ini menggunakan jenis finishing satin yang cukup rapi dari semua permukaan ujung ke ujung. Kemudian ada logo Saafi yang juga terlihat jelas dengan tulisan tambahan di bawahnya, Made in PRC. Tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan. Tulisan Made in PRC ini bukan keterangan dari jenis baja yang digunakan pada pisau ini. Saafi sendiri memiliki berbagai produk pilihan dengan material baja yang berbeda. Ada skinner, ada slaughter, ada pisau utility, ada yang bergagang kayu, ada yang bergagang karet. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama pada jenis baja yang dipakai. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa pisau ini pasti menggunakan 4CR13 MOV atau 5CR15 MOV seperti pisau Cina pada umumnya, atau baja tertentu yang hanya mendasarkan pada mereknya atau jenisnya. Untuk mengetahui material pastinya, kita membutuhkan informasi dari produsennya atau pengujian material. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pisau yang jenis ini yang menggunakan 3 rivet dan berjenis slaughter dengan kayu chicken wood atau kayu fenge ini, informasinya sudah tidak diproduksi lagi dalam waktu dekat karena kelangkaan bahan dari Cinanya sana. Jadi cukup beruntung yang sudah punya pisau ini karena bisa dibilang saat ini pisau ini agak langka sampai bahannya tersedia kembali, diproduksi dan bisa diimpor ke Indonesia. Ini kalau memang masih ada yang jual, mungkin harganya akan berbeda dengan pada saat pisau ini dipasarkan pertama kali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya justru lebih penting dari sekedar nama baja. Kita akan membahas tentang geometri pisau ini. Karena geometri erat kaitannya dengan kenyamanan penggunaan, kita akan coba membedah dari sisi kenyamanan dan bentuk desain dari pisau ini. Karena pisau dengan baja biasa, tetapi geometri yang bagus bisa terasa jauh lebih nyaman digunakan. Dibanding dengan pisau-pisau baja mahal, tapi geometrinya kurang nyaman digunakan. Dari bentuk bilahnya, Saafi ini terlihat memiliki karakter klasik dan terlihat kokoh. Pertanyaannya, apakah konsep geometri yang diambil ini menjadi kelebihan atau justru kekurangan, mengingat ini adalah pisau murah buatan Cina? Jujur, setelah digunakan untuk praktek eksekusi di RPH, konstruksi seperti ini cukup memberikan rasa percaya diri pada eksekutor saat melakukan tugas penyembelihan. 3 rivet yang tertanam di handle dan konsep half stang bilah yang tertanam pada gagang membuat pisau ini terasa sangat kokoh dan sangat nyaman saat digenggam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu, yaitu bagaimana ketajaman pisau ini. Ada 2 pisau di depan saya. Yang pertama ini adalah pisau dengan ketajaman bawaan atau asahan pabrik. Kita tes.
secara ketajaman sudah cukup baik. Kemudian pisau ini yang sudah saya asah ulang karena memang sudah saya pakai. Setelah saya asah, potongannya jauh lebih halus, jauh lebih smooth. Dari proses asah, kita bisa melihat beberapa karakter penting. Seberapa cepat baja ini terkikis, apakah mudah membentuk bur, apakah burnya mudah dihilangkan, dan yang tidak kalah penting, bagaimana kualitas edge-nya setelah selesai diasah. Karena untuk pisau jagal, menurut saya, bukan hanya soal seberapa tajam saat pertama kali selesai diasah, tapi bagaimana ketajaman itu bisa bertahan ketika benar-benar digunakan. Untuk proses asahnya sendiri cukup menyenangkan buat saya, karena karakter bajanya yang dan mungkin HRC-nya, kalau prediksi saya juga tidak terlalu tinggi, mungkin dia ada di rentang 57 sampai 59. Pisau ini termasuk mudah untuk diasah, mudah dibentuk bevelnya, mudah dikeluarkan burnya, dan mudah dihilangkan burnya atau deburingnya cukup mudah. Jadi hasil ketajamannya pun bisa maksimal. Jadi pisau ini sudah sesuai dengan harapan saya soal ketajaman. Pisau ini mudah ditajamkan, pisau ini tidak menyulitkan ketika saya gunakan di lapangan, karena pisau ini cukup mudah untuk di-maintain atau dikembalikan ketajamannya. Jadi ketika pisau ini memang dibutuhkan untuk pekerjaan berulang, pisau ini tidak akan merepotkan pemakainya ketika digunakan di lapangan. Secara ergonomi dia cukup nyaman, secara kontrol dia cukup baik, secara ketajaman dia tidak merepotkan. Saya akan mencoba mensimulasikan pisau ini pada saat dipakai di lapangan. Simulasinya adalah pisau ini sudah dalam keadaan tajam, dia mempunyai ketajaman yang baik. Kemudian ketika sudah dipakai, ketajamannya akan menurun. Kita akan coba tumpulkan. Ini simulasinya, dia sudah mengalami penurunan ketajaman ketika digunakan untuk menyembelih. Sudah tidak bisa masuk lagi. Ini saya tekan, dia sudah benar-benar tidak bisa memotong. Dengan sharpening stick biasa, saya akan mencoba mengembalikan ketajaman pisau ini. Kertas yang sama, ketajamannya sudah kembali. Buat teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan juru sembelih halal, pasti sudah diajarkan bahwasanya ketajaman yang mampu memotong atau men-slice kertas HVS dengan baik, itu adalah ketajaman yang sudah memenuhi syarat ketika digunakan untuk menyembelih. Kembali tajam, hanya dengan sebuah sharpening stick. Pisau ini tidak akan merepotkan ketika butuh dikembalikan ketajamannya. Jadi, setelah melihat keseluruhan pisau ini, apakah Saafi ini layak disebut sebagai pisau jagal yang bagus? Menurut saya, potensinya cukup menarik. Dari desain, pisau ini terlihat memang digunakan untuk praktek-praktek fungsi sebagai sebuah pisau jagal atau pisau sembelih. Namun saya tidak akan langsung mengatakan bahwa ini adalah pisau premium. Alasannya sederhana. Jenis baja dan heat treatment dari unit yang kita review jelas tidak bisa dibandingkan dengan pisau-pisau premium. Dan hal ini sangat menentukan performa sebenarnya dari sebuah pisau. Video berikut ini adalah video contoh performa dari pisau Saafi ini saat digunakan. Akbar walillah ilham.
Menarik bukan? Pisau yang terlihat sederhana, tapi belum tentu performanya sederhana. Pertanyaannya sekarang adalah, menurut Anda, pisau Saafi yang masuk kategori pisau jagal murah ini, apakah bisa bersaing dengan pisau Cina lain? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.